Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,11% ke angka 6.562. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham downtrend yang hari ini terlihat bergerak naik dan ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INKP. INKP hari ini naik 2% lebih ke harga 7.575. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini INKP masih bergerak downtrend. Jadi bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 saat ini masih berupa resisten. Untuk garis EMA 50 di harga tepat di 8.000 dan garis EMA 150 di harga 8.300. Bisa kita lihat sebelumnya harga 7.550 merupakan support dari saham INKP. Tapi tanggal 23 kemarin INKP turun di bawah support ini dan hari ini berusaha untuk bertahan di support di harga 7.550. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi support ini terlewati. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat ada akumulasi. Dan asing juga setelah 4 hari sebelumnya melakukan distribusi, hari ini kembali masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INKP masih ada potensi untuk rebound atau naik kembali di atas support di harga 7.550 ini dan naik mencoba break atau menyentuh resisten di EMA 50 atau di harga 8.000. Jadi saat ini apabila teman-teman pingin entry, sebaiknya swing trade. Jadi entry di sekitar harga 7.550, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 8.000 ini. Karena memang secara trend saat ini masih melemah, atau memang mau hold selama masih bertahan di atas support di harga 7.550 juga masih oke. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati, INKP akan lanjut turun menuju support berikutnya di harga 7.000. Jadi saat ini saya lebih menyarankan untuk swing trade pada saham INKP apabila teman-teman pingin entry. Apalagi kenaikan hari ini baru terlihat ada sedikit akumulasi. Selanjutnya saya menganalisa saham Tekim. Tekim hari ini juga naik 1% lebih ke harga 7.200. Dan bisa kita lihat secara tren Tekim juga saat ini masih bergerak downtrend. Dengan support bisa kita lihat saat ini dekat dengan harga 7.000. Sedangkan resisten bisa kita lihat masih di harga 7.500. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga kembali masuk akumulasi setelah 4 hari sebelumnya melakukan sedikit distribusi. Untuk saham Tekim ini jika kita lihat, memang dalam 2 minggu terakhir ini asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini sudah dekat dengan support di harga 7.000, dan dalam 2 minggu terakhir ini memang Tekim terus bergerak turun, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara, karena kenaikan hari ini tidak disertai akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di sekitar daerah support di 7.000-an atau pada saat kenaikan hari ini, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Tekim terlihat masih gagal naik melewati harga 7.500. Karena selama masih gagal break dari resisten ini, Tekim ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi apabila teman-teman lihat dalam 1 minggu ke depan bergerak naik tapi tidak ada lanjutan akumulasi, sudah harus siap-siap untuk take profit. Berikutnya saya menganalisa saham UMVR. UMVR hari ini pun naik hampir 3% ke harga 4.200. Dan secara tren juga sama, UMVR saat ini walaupun bergerak naik, dia masih bergerak downtrend untuk tren jangka pendek maupun tren jangka menengahnya. Untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 4.050. Jadi sebelumnya ini merupakan support, setelah turun berupa menjadi resisten, setelah berhasil break saat ini berupa support. Dan support ini masih bisa menahan penurunan dari saham UMVR sebelumnya. Jadi sebelumnya UMVR sempat menyentuh daerah support ini dan saat ini berhasil rebound.
Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 4.300. Untuk garis EMA 50 saat ini resisten di harga 4.390. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat ada akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UMVR juga masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4.300 dan masih besar potensinya untuk naik di atas harga 4.300 untuk mengetes garis EMA 50 ini. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, UMVR walaupun tidak bergerak downtrend lagi, minimal dia masih akan bergerak sideways selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Jadi saat ini walaupun berhasil rebound dari support di harga 4.050, tetap saya sarankan untuk trading jangka pendek. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang ada. Apalagi terlihat sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah kembali. Karena secara tren memang saat ini bisa kita lihat trennya masih mengarah ke bawah. Selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50, trennya masih ada potensi besar untuk turun kembali menuju harga 4.000 sampai 3.800. Jadi tetap harus hati-hati. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Wika. Wika hari ini naik hampir 2% ke harga 1075. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu ini memang Wika mulai bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, Wika saat ini masih bergerak downtrend. Setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat, setelah gagal bertahan, Wika terus bergerak turun. Sempat rebound dari harga 1100, menyentuh atau mendekati resisten EMA 50 dan 150, masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi saat ini harga 1100 sudah berubah menjadi resisten. Dalam 1 minggu ini, Wika berusaha untuk naik kembali di atas harga 1100, terlihat masih gagal break. Sedangkan untuk support terdekat saat ini masih di harga 1000 atau support psikologisnya. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir malah keluar dari saham ini. Setelah dari tanggal 15 sampai tanggal 21 asing masuk melakukan akumulasi. Jadi saat ini walaupun Wika ada akumulasi dan mulai bergerak sideways, saya lihat Wika apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu Wika berhasil naik di atas harga 1100 baru teman-teman entry dengan target take profit di sekitar harga 1190 sampai harga 1200 atau resisten di EMA 50 dan 150-nya. Dan selama dia masih bertahan di atas harga 1100, minimal trennya sudah mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendek. Jadi dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi minimal masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 1100. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham di harga atas, apabila sudah rugi lumayan dalam dan masih belum melakukan cut loss dan ingin hold, selama dia masih bertahan di atas harga 1000 masih bisa di hold. Tapi apabila harga 1000 ternyata juga terlewati, hati-hati, Wika berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.